Kalau gitu agendanya setelah pengecekan mungkin akan ada pembahasan soal tugas yang minggu sebelumnya. Mungkin bisa dibantu sama Mas Agus untuk menjelaskan. Mas Agus bisa tolong bantu ya. Silahkan. Saya sulit. Ya. Ini ya, ini kita bahas tugas yang praktikum minggu 3 ya. Mungkin saya langsung ke aja ya bahas ya. Di bagian pertama, di soal pertama itu ada pernyataan Cakjo diberi tugas untuk membuat program Java yang menerima input suhu dalam Celsius dan menentukan apakah suhu tersebut dingin, sejuk, hangat, atau panas. Bantulah Cakjo mengerjakan tugas tersebut. File diberi nama Celsius Java. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan bahwa jika dia kurang dari 20, dia dingin, 20 sampai dengan 25 sejuk, terus 25 sampai 30 hangat. Nah, ini artinya ada range yang perlu diperhatikan dalam penentuan apakah suhu yang kita inputkan itu apakah keterangannya dingin, sejuk, hangat, atau panas. Itu poin pertama ya. Jadi dari sini kita soal 1 ini sudah pasti memakai percabangan, yaitu if atau else, if dan else. Mungkin untuk jawabannya kita bahas langsung ya di bulan ini. Ini kan pastinya kalian harus membuat file Java dulu kan. Yang pakai IDE silahkan pakai IDE yang masing-masing. Nah, yang pertama itu buat file dengan nama Celsius.java. Nah, karena di keterangan itu disuruh ada keterangan untuk menginputkan. Nah, mau tidak mau kita harus memakai yang namanya scanner. Jadi di awal itu kita inisialisasikan scanner itu sama dengan scanner sistem ini. Nah, artinya input ini akan berfungsi sebagai scannernya, objek dari kelas scanner. Nah, nanti inputannya itu akan berupa float. Ya, ini sebenarnya bisa aja sih, nggak harus float, bisa integer juga, tapi boleh float. Jadi kalau ini tipe datanya float, yang input atau scannernya itu harus next float. Kalau integer itu next integer. Nah, ini ada range di bagian ini. Di bagian ifrasa di pencabangan, di sini kita akan menentukan atau menyesuaikan sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi ketika kurang dari 20, nah suhu tubuh itu sama dengan dingin. Suhunya kurang dari 25 itu sejuk. Nah, ini di sini sebenarnya ada opsi bisa menggunakan lebih dari 20 dan kurang dari 5, atau bisa langsung seperti ini, kurang dari 5. Nah, kenapa saya mengambil opsi langsung kurang dari 5? Karena ketika dia kurang dari 20 itu nggak termasuk kurang dari 20, itu dia langsung masuk ke LSTV. Jadi untuk 20 ini nggak mungkin langsung di 20. Jadi bisa langsung aja di kurang dari 20. Jadi nggak usah kita buat dua atau pakai operator N di dalamnya. Biasanya kan kalau kalian mikirnya karena keterangan atau tulisannya ini 20 sampai kurang dari 25, berarti kan antara range 20 sampai 25. Tapi sebenarnya kita bisa mempersingkatnya dengan langsung aja suhu kurang dari 25. Itu juga bisa. Nah, ini juga ada kurang dari 30 dan else. Else itu untuk 30 ke atas. Jadi jika dia 30 ke atas atau lebih dari selain 30, itu suhunya adalah panas. Jadi kita harap
ada error ya, ada error. Karena file ya, sebentar. Oh iya, sepertinya ini ada error di bagian mungkin saya pindah aja dipakai di yang beda. Iya, mungkin. Soalnya kadang Mas yang VS Code itu ada kode sedikit yang berbeda gitu. Ya Bu, sebenarnya ada bahasanya ya. Iya, termasuk tadi sempat saya jelasin juga sih ke anak-anak yang pakai VS Code. Ada beberapa trik untuk solving small itu ya, small difference ya, perbedaan kecil. Harus nge-close. Oh, di scannernya. Kalau di IntelliJ kan nggak diminta. Iya, sebenarnya nggak ada. Jadi di sini saya aja ya, ini sebenarnya bisa langsung pindah pakai di IntelliJ. Sebenarnya untuk saya sendiri itu makanya IntelliJ sama NetBeans. Untuk VS Code nyoba-nyoba aja sih, karena kan kalian juga banyak memakai VS Code. Oke, langsung ya, kayak 21 derajat. Itu suhunya sejuk. Jadi untuk 21 derajat itu dapatnya di else if ini. Jadi dia lebih dari 20. Nah ini kan karena kurang dari 20 itu nggak masuk if ini kan. Ya berarti dia masuk ke else if ini. Nah ketika masuk di sini, nah itu ternyata kondisinya true bahwa yang kita input adalah 21. Kalau ditanya di sini apakah 21 kurang dari 25, nah ternyata benar 25. Jadi bisa langsung bahwa suhunya itu sejuk. Untuk kalian juga kalau nggak mau langsung ngeprint itu bisa gunakan kayak temporary string gitu. Jadi bisa pakai string misalnya kalau di sini itu condition sama dengan dingin, itu kalian juga bisa gitu. Kalau di sini kondisinya sama dengan sejuk, kalau di sini nanti kondisi sama dengan hangat, nanti di terakhir baru langsung diinputkan di print di sini. Di printnya langsung berupa variabelnya. Jadi variabelnya adalah condition sebenarnya. Nanti jadi kan seperti variabel penampung itu. Ini sudah jadi opsi biar coding kalian lebih next level. Nggak cuma nggak cuma frame ada. Dingin, ini sejuk, hangat, terus ini panas. Nah itu sejuk. Jadi sebenarnya hasilnya sama aja, tapi bisa disimpan dulu. Gak ada yang betul. Soalnya untuk coding sendiri sebenarnya sangat fleksibel sih, tergantung kalian ngelogiknya kayak gimana untuk fungsinya. Mungkin itu ya dari penjelasannya untuk soal yang pertama. Mungkin bisa lanjut untuk kedua ya. Buatlah sebuah program yang dapat menentukan dan menampilkan informasi kategori nilai baik, jelek, sedang, sangat baik. Nah, berikut kategori nilainya. Nah, ini ya kategori nilainya dikasih di tabel. Nah, untuk yang dua itu sebenarnya sama dengan nomor 1. Jadi untuk range juga sudah diberikan, jadi ini sama dengan nomor 1. Jadi perlu diganti label kategorinya aja.
Kalau dia kurang dari 50 jelek, besar atau sama dengan 60 sedang, baik, dan baik. Kalau mau tadi juga bisa. Nilainya 81. Nah, 81 sangat baik di nah, ini kan lebih dari 80 kan, lebih dari 80 sangat baik. Tapi jika dia 80 itu harusnya masih baik, karena ini kan lebih dari 80, berarti 81 termasuk sangat baik. Itu sih tadi intinya, yang bagian nomor 2 ini sama dengan nomor 1. Jadi kalian juga bisa kasih temporary juga buat jelek, temporary string buat jelek, baik, dan sangat baik. Terus lanjut ke yang nomor 3 ya. Nomor 3, buat program Java yang dapat menghitung total penjumlahan dari bilangan 21, 22 sampai dengan 30. Nanti itu dihitung totalnya berapa, kemudian cari nih yang mana berapa, yang mana yang ganjil, terus berapa jumlah yang ganjil dan genapnya pada deretan ini. Selanjutnya ya. Gitu ya. Jadi kita jelasin dulu ya. Ada beberapa constraints ini. Jadi untuk ini kita menggunakan yang namanya perulangan. Tapi terserah sih kalian mau pakai perulangan yang mana kan. Pokoknya kan kita sudah belajar kan bahwa perulangan itu ada 3. Jadi yang pertama ada for loop, terus ada while, sama yang terakhir ada do while. Di sini saya contohin itu ada menggunakan pakai for ya. Jadi untuk awal for ini kita mulai dari 21. Jadi saya sendiri membuat konstan itu start dengan 21 dan endingnya itu sama dengan 30. Nah, tapi di sini itu saya buat jadi 30 karena nanti bakal nggak kehitung yang bagian akhirnya, jadi cuma batas. Jadi antara 21 sampai 30. Karena di bagian ini hitungannya kurang. Kecuali ini kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, ini adalah 30. Terus untuk loopingnya, untuk variabelnya sendiri, kita sini saya memberikan 3. Ada 3 variabel: total, ganjil, sama genap. Jadi untuk variabel total ini adalah untuk menghitung berapa total dari ulangan ini. Jadi kan angkanya 21 ditambah 22, 23 sampai dengan ke N. N-nya adalah 30. Nah, ini nanti disimpan di sini di total. Nah, terus untuk menentukan yang mana ganjil, berapa yang ganjil dan berapa yang genap itu adalah variabel ini. Jadi untuk menentukan itu di banyak angka ini, penjumlahan ini itu dicek I atau indeksnya. Jadi I-nya itu kan awalnya dari start, I sama dengan 21. Nah, itu dicek apakah I modulus 2 sama dengan 0. Kalau iya, itu berarti angkanya adalah genap, angka tersebut adalah genap, atau I itu sama dengan genap. Kalau genap, nah ini di counter. Kita kan udah belajar kemarin ya, untuk increment sama decrement. Nah, ini variabel kita increment, artinya genap sama dengan genap besar. Untuk genap besar. Nah, terus jika dia enggak sama dengan genap, otomatis dia adalah ganjil. Ada ganjilnya kita increment. Nah, untuk menghitung totalnya itu kayak gini. Jadi total kalau diterjemahkan, jadi ini kayak gini. Total dengan total. Lalu di
disingkatin itu kayak gitu. Tapi kalau dipanjangin tidak. Total sama dengan total yang lama ditambah i kayak gitu. Jadi dia i-nya bakal terus nambah. Itu bisa lah panjang. Nah, untuk sebenarnya ada trik saya sini biar ini tuh mau plus plusnya nggak banyak ya, nggak kekurangan. Jadi di sini saya memiliki kondisi biar plus ini nggak ada di sini. Misalnya kalau dikejilan itu nah, kondisinya dia bakal ngeprint plus itu setelah 30 juga. Jadi itu kelihatan kayak aneh. Jadi bisa dibaca aja bahwa tambahnya itu nggak boleh setelah 30 ini, nggak boleh ada tambah lagi. Ini jadinya salah kan kalau kita nggak batasi plus ini kapan dia selesai. Untuk opsinya itu bisa mau biar apa aja ya, jika i-nya dikurang dari orang n 31 berarti kan setelah dia masuk ke 30 itu berhenti buat ngeprint plus. Nah, jadi selain memanfaatkan looping atau perulangan, itu kita juga bisa memanfaatkan pengkondisian. Di dalam perulangan itu kita bisa memanfaatkan pengkondisian. Jika ada genar, nanti ini juga dihitung kan konternya, nanti di bagian akhir. Untuk ngeprintnya harus di slide setelah dari perulangannya. Nanti kalau di dalamnya print ini bakal sistem out ini itu bakal di print terus-menerus banyak sebanyak n. Jadi ada 10 data yang di print, ini harus di luar biar nggak mengganggu. Itu sih dari penjelasan yang soal nomor 3. Saya itu aja untuk reason. Ya, apakah ada tambahan? Enggak sih, udah cukup jelas dan detail ya, dan juga Mas Bagus cukup memberikan variasi mungkin dari beberapa jawaban yang mungkin saya ngelihat ada yang agak mirip-mirip gitu ya. Tadi Mas Bagus mungkin nampilin beberapa jenis variasi dalam coding yang bisa kalian coba gitu ya, nggak itu aja. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke praktikum utamanya. Saya mulai record aja. Recording in progress. Oke ya. Nah, untuk pertemuan keempat kali ini, kalian bisa mempraktekkan modul yang udah saya upload di e-learning ya. Kita akan membahas mengenai kelas dan objek. Untuk dasar teorinya mungkin saya akan bahas sekilas saja, karena nanti kan besok kelas teorinya saya akan bahas lebih dalam di situ. Tapi di sini saya akan sekilas untuk menunjukkan kelas dan objek itu gimana sih disebut versus ini, apakah sesuatu yang saling berantem, bertengkar gitu, enggak ya, tapi lebih ke kelas itu beda dengan objek, tapi mereka saling berkaitan dan akan selalu ada di dalam konsep OOP Java ini. Jadi sebenarnya apa sih singkatnya kelas itu ya? Kelas itu ya lebih ke cetakan gitu. Nah, contohnya ini kita mau ada cetakan orang ya. Kalau mau bikin ya, mendeskripsikan orang ya, lebih ke apa sih jenis kelaminnya gitu kan. Terus berapa tingginya, berapa beratnya gitu kan. Terus ini untuk atribut. Nah, ini nama kelasnya person gitu ya. Yang di baris kedua ini atribut ya. Sama seperti yang waktu kalian pelajari waktu di UML. Nah, terus di sini ada behavior ya. Behavior, gimana sih behaviornya? Bagaimana cara dia lari? Apakah orangnya lari cepat gitu kan, atau lambat gitu? Gimana cara dia tidur misalnya? Apakah tidurnya lancar, ngorok gitu kan? Nah, sesuatu yang sangat-sangat personal
ketika ketika kelas itu dibedakan ke dalam sesuatu yang nyata, nah itu disebut dengan instansia atau proses instansiasi. Jadi pencetakan sesuatu yang nyata dari sebuah kelas itu hasilnya adalah objek. Nah, ambillah kita contoh ini orang ya, dari cetakan orang ini namanya Tom. Tom ini dia mewarisi atribut yang memang dideskripsikan untuk orang. Jadi Tom ini pasti punya jenis kelamin, punya tinggi, dan punya berat badan. Nah, juga dia ada deskripsi bagaimana behaviornya, cara dia bangun, cara dia lari, cara dia tidur ya. Nah, objek si Tom, Shu, Jenny, nama-nama orang ini, dia adalah objek yang dibentuk dari kelas orang gitu. Itu kalau kalian menggambarkannya orang dan nama-nama ya. Kalau misalnya menggambarkan dengan mobil ya, ini sempat dijelasin juga ya minggu lalu berkali-kali ya. Merek ini adalah objek yang mewarisi semua atribut dan behavior dari sebuah mobil ya. Mobil kan udah pasti punya ban, tahun produksi, warna, dan lain-lain gitu ya. Nah, kurang lebih gitu sih untuk kelas dan objek ini. Jadi sesuatu yang berbeda tapi saling berkaitan dan tidak bisa terlepas gitu ya. Oke, untuk teksnya ini mungkin saya akan skip aja, nanti besok lebih jelasnya. Nah, contoh lainnya untuk kelas dan objek. Ya, misalnya kalau kelasnya handphone, objeknya ini ada iPhone, Samsung, Nokia ya, mewarisi sifat, misalnya punya kalau kalian bilang apa spesifikasi ya, misalnya punya RAM berapa, layarnya berapa, lebarnya berapa inci gitu kan, gitu. Terus kameranya berapa megapiksel, hal-hal seperti itu atribut ya. Oke, sekarang kita akan praktikan. Silahkan kalian buat 2 kode berikut, handphone dan handphone beraksi ya, dimana di kode handphone ini ada kelas yang dibuat dalam package HP, kelas handphone yang dibuat dalam package HP, dimana dalam kelas tersebut membuat metode-metode ya, ada metode hidupkan, lakukan panggilan, kirim SMS, sama matikan ya. Untuk metode-metode sendiri ada namanya main method, ada static method, ada public method. Nah, public method ini termasuk yang akan kalian praktekkan sekarang. Kalau main method itu kalau kalian lihat di standar kode yang kalian coba kemarin ya di Hello World gitu, itu kalau yang ada string args gitu panggilannya, ekspresinya seperti itu, nah itu adalah main method ya. Oke, nah ini yang kalian akan buat adalah tipe yang public method ya. Dimana kalau public method ini kalau mau dipanggil, misalnya dipanggil di kelas yang lain ya, ini bikin kelas yang lain, beda kelas. Nah, harus dibuat objek dulu. Dibuat objek baru bisa memanggil metode tersebut. Nah, cara manggilnya sebutkan objeknya beserta metode apa yang dilakukan oleh objek tersebut. Jadi si iPhone ini mau ngapain? Mau dihidupkan. Si iPhone ini mau ngapain? Mau melakukan panggilan. Lebih seperti itu ya. Untuk contoh hubungan kelas objek juga ada termasuk metode ya. Silahkan kalian coba dan sampai harus ada outputnya. Dan kalian bikin 2 kode tersebut. Silahkan dibuat file, nanti ngumpulinnya Java sama kelasnya ya. Kalau kemarin saya cuma minta Java-nya aja, sekarang kita update lagi sama file kelasnya. Kenapa sama file kelasnya? Biar saya tahu bahwa kode tersebut berhasil dikompil gitu ya. Jadi seperti yang
pernah saya bilang juga bahwa di Java ini sebelumnya dia melewati beberapa fase ya. Sebelum diinterpret menjadi kode biner yang bisa diproses oleh komputer, dia harus dikompil dulu menjadi file class. Nah, kalau di IntelliJ itu ada di folder output ya. Oke, nanti habis ini saya demoin deh. Atau coba saya bisa minta tolong sama Mas Agus mungkin. Bisa, Bu. Saya Tunjukin di mana kelasnya. Sama NetBeans juga ya? di IntelliJ juga ada. Oh ya, di IntelliJ coba. Kalau nggak salah di copy-paste kalau yang IntelliJ. Kalau yang NetBeans saya kurang tahu. Ini ya, Bu. Untuk kelas Java-nya ada di sini. Dan untuk untuk hasil compile dari host, nah ini bakal menyesuaikan nanti untuk hierarkinya bakal menyesuaikan dengan package. Ini kan ada ini di bagian F4 ada. Nah ini adalah kelas ini kelas. Di file kan kelas. Dengan ini handphone.java. Nah kalau dia berhasil tercompile, otomatis handphone.class ini bakal ada di sini. Nanti mungkin seperti yang Bu Reza bilang bakal dikumpul kelasnya juga. Nah, berarti kalian bakal mengumpulkan handphone dan Java ini sama dan kelas yang ini ya. Gitu ya, Bu? Ya, gitu. Oke, coba boleh minta tolong tunjukkan di klik kanan folder out sama folder src. Iya, sebelah kiri. Ya, folder out sama folder SSL atau src di klik kanan. Di kanan, nah ada copy paste ya. Coba yang atas tuh copy paste, atasnya lagi itu. Ya, Bu. Diklik coba. Nah itu ada path untuk filenya. Jadi kalian tinggal ambil filenya di folder ini ya, copyin aja di Explorer. Jadi file kekumpul di satu folder, gitu ya. Oke, terus untuk yang package tadi ada saya sempat nyentuh ini yang bikin new class file aja. Saya lupa sih untuk package pernah nunjukin atau enggak. Boleh ditunjukin juga Mas Bagus gimana cara bikin package? Baik, Bu. Mungkin saya dibuka ya untuk membuat package. Jadi kalau di internet sendiri itu membuat package bisa di folder src. Di src di klik kanan di bagian new itu ada ini untuk kalau Java class buat kelas Java kalau Kotlin pakai Kotlin. Nah bagian sini ada package. Nah, kita buat package untuk namanya sendiri bisa ya otomatis bakal ada di bawah sini. Jadi hierarki pertama setelah src itu adalah package. Kalau kita buat di dalam src-nya ya, kalau buat di dalam package ada package lagi itu masih memungkinkan. Coba di sini buat package lagi, di hierarki bakal titik bebas, titik banget. Jadi ada dua package di dalam bebas. Jadi untuk membuat filenya misalnya kita buat file Java ya, untuk package-nya itu bakal ada dua bebas kayak gitu untuk penjelasan package. Oke, terima kasih. Nah itu juga tadi catatan ya, termasuk waktu saya periksa tadi ada beberapa yang nggak bisa di-run karena package-nya belum dimasukkan di dalam kodenya. Kalau kalian bikin file Java atau class di dalam sebuah package, yang paling pertama itu di baris paling atas kalian harus panggil package-nya apa. Gitu. Jadi dia tahu ini kode masuk ke package yang mana. Oke, itu aja sih. Silahkan dicoba. Kalian buat dua kode yang praktikum ini sekitar 15 atau 20 menit. Mungkin ini 4.30 ya. 4.30 checkpoint lagi. Silahkan kalian dicoba.
Recording stopped.